Anak-anak sekalian, masih tetap videonya dan audionya dimunculkan ya. Alhamdulillah kita tadi sudah berdoa untuk membuka pelajaran hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita semuanya dengan berdoa kepada Allah, ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak sekalian, sekarang Pak Amrozi mau menyampaikan materi. Jadi audionya, mic-nya silakan dimatikan. Nah, kalau nanti ada pertanyaan, misalkan di tengah Pak Amrozi menerangkan, kamu mau bertanya, silakan hidupkan mic-nya kemudian bertanya. Oke, gitu anak-anak ya. Suaranya dimatikan semuanya biar fokus dengan suaranya Pak Amrozi saja. Ya, oke, silakan. Ayo. Sudah, mic-nya dihidupkan. Nah, sekarang semuanya perhatikan. Ya, perhatikan ke depan semuanya. Ya, alhamdulillah anak-anak sekalian, kita bisa bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kita hari ini akan belajar pada bab yang kelima. Ya, pada bab yang kelima anak-anak sekalian. Bab kelima itu adalah tentang kisah para nabi dan para rasul. Nah, kita ketahui bahwa nabi dan rasul yang wajib kita percayai, yang harus kita akui, kita yakini keberadaannya, jumlahnya adalah 25. Ya, jumlahnya adalah 25. Itu yang wajib kita percayai. Karena jumlah nabi dan rasul itu banyak. Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah saja yang tahu. Nah, kita hanya diwajibkan untuk percaya, mengetahui, meyakini jumlahnya yang 25 saja. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Dawud alaihissalam dan kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Saya yakin anak-anak sudah banyak yang mengerti, sering mendengar ataupun bahkan melihat, baik itu di cerita, di video, di YouTube dan lain sebagainya tentang Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Ya, anak-anak sekalian, kita sekarang belajar tentang silsilah dari Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Silsilah itu apa sih? Silsilah itu urutan, ya, urutan keluarga. Ini anaknya siapa, bapaknya namanya siapa, itu namanya silsilah, ya. Nah, itu namanya silsilah, urutan keluarga. Nama bapaknya siapa, nama anaknya siapa, itu namanya silsilah, ya. Nah, Nabi Dawud itu adalah masih terkait dengan keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Daud itu adalah keturunan yang ke-13 dari Nabi Ibrahim. Jadi, Nabi Ibrahim itu kakeknya yang atas dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Jalut yang sangat kejam. Raja Jalut itu orangnya besar, kuat seperti raksasa, tapi dia sangat kejam, jahat, ya. Tuh. Nah, Nabi Dawud itu bergabung dalam pasukan Talut. Ada pasukan yang dipimpin oleh Talut, Raja Talut yang disuruh memerangi Jalut. Ayo diingat-ingat, yang jahat itu Jalut, yang pasukan yang baik itu pasukannya Talut. Nah, Nabi Dawud waktu itu masih kecil, usianya sekitar ada yang bilang 12 tahun, ada yang bilang 15 tahun. Kecil sekali masihan. Tapi Nabi Dawud sudah ikut perang, ya, bersama-sama. Ini kita lihat di gambarnya. Jalut itu besar, seperti raksasa. Kalau kamu pernah melihat film David and Goliath gitu ya. David itu Dawud, Goliath itu siapa namanya? Jalut.
besar seperti raksasa. Nah, Nabi Daud yang masih kecil dan muda itu hanya bersenjatakan ketepel. Tahu ketepel ya? Ketepel itu apa ya? Ketepel itu stip itu loh, stip ya. Stip pelurunya itu cuma batu-batu saja. Ya, itu Nabi Daud. Akhirnya Nabi Daud menang. Pasukannya Talut menang dan Jalut mati. Nah, setelah Jalut mati, maka Talut diangkat menjadi raja, kepala pasukannya. Nah, setelah Talut meninggal dunia, raja Talutnya, maka Nabi Daud diangkat menjadi raja. Nah, karena Nabi Daud pandai, pinter, dan sangat kuat, Nabi Daud diangkat menjadi raja. Itu ya, Nabi Daud. Sekarang mukjizat. Mukjizatnya Nabi Daud. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu adalah sesuatu yang bisa mengalahkan, melemahkan orang lain. Pertama, Nabi Daud mendapatkan kitab suci Zabur, atau nama lainnya adalah Mazmur, ya. Ingat-ingat, Nabi Daud mendapatkan kitab suci namanya Zabur. Ya, kedua, kitab Zabur itu isinya lagu-lagu puji-pujian kepada Allah. Ya, seperti lagu. Sehingga Nabi Daud itu ketika menyanyi, ketika membacakan kitab Zabur, seperti orang menyanyi, suaranya merdu sekali. Dan gunung-gunung, burung-burung, pohon-pohon ikut menikmati suara Nabi Daud sambil bertasbih. Bahkan angin itu ketika Nabi Daud membacakan kitab Zabur, angin berhenti mendengarkan suaranya Nabi Daud yang merdu, ya. Terus mukjizatnya Nabi Daud berikutnya adalah dapat melunakkan besi tanpa alat. Tahu ya, besi itu kuatnya bagaimana, atos gitu ya. Tapi dapat dibengkokkan, dilunakkan sama Nabi Daud tanpa alat apapun. Nah, itu mukjizatnya Nabi Daud. Nah, berikutnya adalah Nabi Sulaiman. Tadi sudah Nabi Daud, sekarang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, anak-anak sekalian, Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud. Ya, Nabi Daud punya putra, punya anak, namanya Sulaiman. Ya, diingat-ingat. Sulaiman itu adalah anak atau putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, sekarang mukjizatnya Nabi Sulaiman. Kok tadi mukjizatnya Nabi Daud sudah. Mukjizatnya Nabi Sulaiman itu adalah yang pertama, Nabi Sulaiman itu menguasai bahasa semua hewan binatang. Nah, ada cerita Nabi Sulaiman itu bisa mendengarkan suaranya semut, ya, yang sedang bercakap-cakap dengan teman-teman semut. Nabi Sulaiman juga pernah berbicara dengan burung. Burung apa namanya? Burung hudhud. Ya, itu. Yang kedua, Nabi Sulaiman itu kan raja. Dia punya pasukan. Di antaranya pasukannya itu adalah jin. Ya, jin itu semuanya jadi pasukannya Nabi Sulaiman. Ada jin yang terkenal namanya jin Ifrit. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Sulaiman itu kalau kemana-mana tidak naik onta, tidak naik kuda, tapi naik angin, naik sajadah, ya. Sajadah bisa terbang, dikuasai oleh angin, diperintahi angin, saya mau ke utara, saya mau ke selatan. Nah, anginnya yang menggerakkan. Kemudian Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja yang kaya. Kerajaannya, istananya besar, isinya beraneka ragam emas. Dan beliau adalah seorang yang pandai, ya. Itu Nabi Sulaiman. Nah, kita lihat ini ada gambar. Ini pasukan jin besar sekali, kecil-kecil, dia terbang. Terus kemudian pasukannya juga burung-burung yang banyak. Itu Nabi Sulaiman. Lihat gambar berikutnya ini. Nabi Sulaiman naik sajadah, ya, terbang kemana-mana. Enak kan? Dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Angin itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Nah, oke, itu anak-anak ya, materi kita tentang Nabi siapa? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, sekarang ayo
dimunculkan lagi gambarnya. Sekarang kita akan melakukan tanya jawab. Disiapkan LKS-nya. Yuk, anak-anak, disiapkan LKS-nya sekarang. Yuk, disiapkan LKS-nya. LKS-nya PAI pada halaman 50. Ayo, 50. Ya, halaman 50. Silakan dibuka LKS PAI halaman 50. Silakan dibuka. Udah? Ayo, suaranya boleh dihidupkan. Gambarnya juga, videonya boleh dinyalakan, dimunculkan. Suaranya bisa dihidupkan lagi. Nah, udah ya.